71 Psalm. 71 Psalm. Nomor 71 Psalm. Siapa kami manusia ya Tuhan, hingga Engkau selalu memperhatikan. Ya siapa manusia ya Tuhan, hingga Engkau bersedia memuliakan. Oh, betapa besar dilimpahkan bagi kami manusia. Tuhanku ingin berterima kasih oleh sebab kasih dan perhatianmu. Nyatakan dalam pribadiku, lewat pemeliharaan firman-Mu. Ayat 3. Amat besar rencana Tuhan bagi yang bersedia diciptakan oleh kuasa penyucian firman, untuklah mencari sama dengannya.
137, tempat terindah. 137 Pesalo. 137 Pesalo, tempat terindah. Puji bagi nama Tuhan. Pertama saya menyampaikan kepada kita semua selamat sore. Selamat sore. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kita persembahkan kepada Tuhan. Tuhan sudah menolong kita sepanjang hari ini dalam setiap aktivitas kita. Dan sore hari ini kembali kita berada di tempat ini, di mana kita akan beribadah lewat ibadah doa penyembahan kita kepada Tuhan. Hari serahkan kepada kita dalam tangan Tuhan. Biarlah doa kita pada pagi hari ini, firman yang akan kita dengarkan menolong cikan kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Dan juga menyampaikan pada kita semua
baik ada di tempat ini maupun saudara-saudara kita yang ada di tempat-tempat yang lain yang sempat mengikuti ibadah persekutuan ini lewat ibadah online. Tuhan juga akan memberkati. Puji nama Tuhan. Mari kita segera melanjutkan ibadah kita, bukan nyanyian Psalm 70. Psalm 70. Di saat ini ku melakukan senang kasih pada Yesus, juga sekarang hati terangkat, hati terangkat padamu. Ku cinta Kau Tuhan. Pertama dari atas. Di saat ini, mari kita bangkit berdiri. Di saat ini ku melakukan senang kasih pada Yesus, juga sekarang hati terangkat, hati terangkat padamu. Ku cinta Kau Tuhan. Mari kita katakan. Ku cinta Kau Sekali lagi ku cinta Kau Tuhan. Dan hambanya berdoa bukan pada kita. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami dan pengakuan kami kepadamu Tuhan. Kami mengasihi, kami mencintai pribadimu Tuhan. Sebab Engkau yang sudah lebih dahulu mengasihi dan mencintai kehidupan kami. Engkau yang sudah rela berkorban bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, sepatut dan layaknya kami untuk mengasihi dan mencintai pribadimu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami di hari-hari yang terakhir ini Tuhan. Biar kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau, sungguh-sungguh mencintai Engkau. Memang dunia bahkan iblis setan tidak senang melihat kami jika kami mau mengasihi pribadimu, jika kami mau mencintai pribadimu. Dengan berbagai macam cara mau menghalang-halangi kami Tuhan. Namun biarlah kekuatan dari Tuhan, kemampuan ajaib dari Tuhan menolong kehidupan kami untuk kami tetap mengasihi dan mencintai pribadimu ya Tuhan. Terima kasih. Oleh sebab itu Tuhan, pada sore hari ini kami boleh ada kembali
kembali di dalam rumah-Mu Tuhan, di mana kami mau datang untuk beribadah, memuji, memuliakan Engkau, mengagungkan pribadi-Mu Tuhan. Biar kiranya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami sebagai imam besar yang akan menolong kami Tuhan, mengadakan pelayanan pendamaian bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih menyerahkan ibadah ini Tuhan, mulai dari awal, pertengahan sampai berakhirnya. Biar kiranya urapan Allah, hadirat Allah kami rasakan di tengah-tengah ibadah kami. Engkau imam besar hadir dan berkarya di tengah-tengah ibadah kami, menolong kami, mengurapi kami, mulai dari pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan pada sore hari ini. Hamba-Mu yang akan memimpin puji-pujian, Tuhan pakai, Tuhan urapi, pemain musik Engkau urapi, singer Engkau urapi, sampai pada hamba-Mu yang akan memberitakan, menyampaikan firman-Mu Bapa. Tuhan pakai, Tuhan urapi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih. Demikian kami seluruh sidang jemaat-Mu, baik kami yang ada di sini di gedung gereja ini, maupun sidang jemaat yang ada di Tolambo, bahkan sidang jemaat yang mengikuti sama-sama kami. Tuhan juga mengurapi, juga menolong kehidupan mereka. Mulai dari kami memuji, memuliakan Engkau, puji-pujian kami, tepukan tangan kami, sampai sebentar saat kami mendengar firman-Mu, bahkan tersungkur di bawah kaki-Mu menyembah Engkau. Urapan Tuhan menjadi bahagian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami, namun kami menyadari saat kami beribadah, iblis setan tidak tinggal diam dengan berbagai macam cara mau mengganggu, menggoda, merintangi kami lewat roh jahat, roh najis, lewat gangguan-gangguan apapun bentuknya, mengganggu hati, pikiran, perasaan, pandangan, konsentrasi kami, bahkan mau mengganggu ibadah kami dalam bentuk apapun juga. Untuk itu kami bersatu hati, segala bentuk pekerjaan iblis setan kami usir, kami tolak, kami patahkan semuanya, yaitu di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa, darah anak domba Allah bungkus kehidupan kami, memberikan kami kemenangan, kebebasan dan keleluasan untuk kami bisa beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Biarlah suasana surga, hadirat surga kami boleh rasakan dalam ibadah kami pada saat sore hari ini Tuhan. Terima kasih peralatan yang kami gunakan, alat musik, sound system, penerangan Engkau lindungi, juga jaringan Tuhan tolong, baik di sini maupun di tempat-tempat sidang jemaat. Tuhan lindungi, agar kami dengan bebas leluasa boleh beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami akan mulaikan, kami tabiskan ibadah kami dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, terima kasih hamba-Nya berdoa kepada kita sore hari ini. Sebelum kita menyembah Tuhan, akan menerima firman Tuhan, kita selalu puji-pujian kita. Rohani 311. Rohani 311. Haleluya. Di sana aku berlutut, mohon ampun padanya semua kesalahanku, dan bersyukur atas berkat-Mu, kedamaian dalam hidup. Doa, teramkan jiwa. Doa tenteramkan jiwaku, doa teguhkan imanku, hanya doa yang benar, mohon dalam namanya, dalam Yesus aku berdoa. Bila aku dalam kesusahan, Bila ku dalam kesusahan, kesedihan, duka di hati, hanya satu Engkaulah, ada Yesus Tuhanku, padamu aku bersujud, mohon
tenteramkan jiwa kita. Kita bisa tenang menyambut kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Puji nama Tuhan, lanjut pujian kita yang girang-girang. Rohani 35. Rohani 35. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar. Rohani 35. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Besaran firman Tuhan, buka Psalm 54. Psalm 54. Ku tinggikan korban. Psalm 54. Biar selalu Tuhan ditinggikan korban. Haleluya. Dan ku menjadi milikmu.
ku menjadi milikmu selamanya. Bersama kita bangkit berdiri di atas korban-Mu. Di atas korban-Mu ku alaskan tabib. Kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Haleluya. Di atas korban-Mu ku percayakan hidupku. Amin. Haleluya. Di atas korban-Mu ku akan menang atas semua, dan ku menjadi milik-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kekuatan korban-Mu yang sanggup menolong kehidupan kami, memberikan kami kemenangan-kemenangan, menghadapi dosa-dosa sampai puncaknya dosa, bahkan menghadapi keadaan dunia yang sukar sulit ini. Kekuatan korban-Mu sanggup menolong kami, memberikan kami perlindungan, memberikan kami pemeliharaan. Bahkan kekuatan korban Tuhan sanggup mengangkat kami, Tuhan, kami boleh menjadi milik-Mu, menjadi mempelai wanita-Mu yang siap untuk menyambut akan kedatangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan Engkau. Biarlah setiap pujian yang sudah kami naikkan, persembahkan kepadamu, naik ke hadapan hadirat Allah, menjadi dupa yang berbau harum, menyenangkan pribadi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang saatnya bagi kami untuk kami mau duduk diam di bawah kaki salib-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah di tengah-tengah kehendak-Mu, kerinduan-Mu bagi kami semua lewat firman pengajaran, menolong kami, menyucikan kami, mengubahkan kehidupan kami sekalian. Terima kasih, urapi kami Tuhan, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan benar, tepat, jelas dan murni, menyampaikan firman sesuai dengan kehendak dan kasih sayang-Mu Tuhan. Oh demikian juga urapi seluruh sidang jemaat-Mu untuk mampu mendengar firman-Mu dengan baik, mengerti akan firman-Mu, percaya yakin akan firman-Mu, sampai dapat mempraktekkan, melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan, firman-Mu sore hari ini adalah uluran tangan Tuhan bagi kami, menolong kami. Bahkan firman-Mu juga mengarahkan kami semua untuk kami tersungkur, menyembah, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, dimanapun juga umat-umat-Mu mengikuti ibadah ini Tuhan, Engkau juga menolong, memberkati, baik sidang jemaat-Mu di Tolambo, bahkan sidang jemaat-Mu di tempat-tempat lain, di Tangkura, bahkan dimanapun juga umat-umat-Mu berada, Tuhan juga memberkati, menolong mereka semua. Biarlah urapan Tuhan, kuasa Tuhan boleh menjadi bagian kami, menjadi bagian umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih juga yang ada di Manokwari, Papua Barat, yang ada di Pendolo, Tuhan juga menolong. Bahkan yang lain-lainnya Tuhan, dimanapun yang ada di Pandayora juga Tuhan menolong. Tuhan memberkati, biarlah kuasa Tuhan dinyatakan bagi kehidupan kami. Terima kasih, segala bentuk pekerjaan iblis setan, roh jahat, roh najis dengan berbagai macam cara mau mengganggu, menggoda, merintangi kami lewat roh jahat, roh najis, roh ngantuk, roh apapun juga mengganggu hati, pikiran, perasaan kami usir, kami tolak, kami patahkan, hancurkan semuanya, yaitu di dalam nama Yesus, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, jamat kami, untuk kami sungguh-sungguh boleh menikmati firman-Mu. Inilah doa kami Tuhan, kami sambut kebesaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Saya menyampaikan kepada kita sekalian, selamat sore, selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia, dan bahagia dari Tuhan kita Yesus Kristus dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Juga menyampaikan selamat datang kepada kita semua, baik juga yang baru pertama kali mengikuti ibadah ini. Tuhan kiranya beribadah bersama dengan kami di tempat ini, Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Juga Bapak Ibu yang mengikuti secara langsung atau secara online lewat Facebook, baik yang ada di Toli-Toli, yang ada di Pandayora, di Pendolo, di Papua Barat, di Tangkura, bahkan dimanapun juga di Tolambo, Tuhan juga menolong, memberkati kita sekalian. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita kembali di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6, ayat 5 sampai ayatnya yang ke-6. Kitab Wahyu pasalnya yang ke-5, pasal 6, ayat 5 sampai ayatnya yang ke-6.
Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Puji Tuhan. Wahyu 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Ini adalah pembukaan meterai ketiga. Ya, pembukaan meterai ketiga, yaitu sama dengan penghukuman yang ketiga dari Allah Roh Kudus atas dunia ini. Yaitu tampilnya kegerakan kuda hitam yang menimbulkan kelaparan secara double. Baik secara jasmani maupun terutama secara rohani. Kelaparan akan firman Allah. Ini yang akan terjadi, saudara. Ya, jadi ada 7 meterai yang dibuka di kitab Wahyu pasal 6 ditambah pasal 8 ayat 1 sampai 5. Ada 7 meterai, itu merupakan penghukuman dari Allah Roh Kudus, ya, atas dunia akhir zaman. Ya, juga kalau kita lanjutkan nanti dalam pasal 8 ada 7 peniupan sangkakalah, itu penghukuman dari Allah, anak Allah, dari Yesus, anak Allah. Lalu yang ketiga, di pasal yang ke-16 nanti kita baca, kita sampai di sana, pencurahan 7 cawan murka Allah. Jadi di dalam kitab Wahyu ada 21 murka Allah, 3 kali 7 atau 21 murka Allah yang akan dinyatakan atas dunia akhir zaman. Ini Tuhan akan timpahkan kepada manusia, anak Tuhan, hamba Tuhan yang tidak sungguh-sungguh dalam pengiringan pelayanannya kepada Tuhan. Ya, ini yang akan terjadi. Akan menimpa dunia pada umumnya, tetapi juga akan menimpa anak Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang tidak sungguh-sungguh mengiring melayani Tuhan. Nah, sekarang kita berada pada pembukaan 7 meterai, yaitu meterai yang ketiga, tampilnya kuda hitam. Di ayat 1-2 tampilnya kuda putih, lalu ayat 4 dan 3 dan 4 tampilnya kuda merah, dan yang ketiga sekarang kuda hitam. Itulah terjadi kelaparan, ya, terjadi kelaparan yang double, ya, secara jasmani maupun secara rohani. Itulah kelaparan akan firman Allah. Puji Tuhan. Kita akan lanjutkan, saudara. Pada ibadah raya atau ibadah hari Minggu yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan, namun belum semua selesai. Di sana terjadi kelaparan dari zaman ke zaman. Nah, kelaparan ini terjadi dari zaman ke zaman. Mulai dari zaman Allah Bapa atau zaman permulaan, itu terjadi pada Abraham. Ya, terjadi pada Abraham. Mengalami kelaparan. Akibatnya, ya, Abraham menjual hak dan kepercayaan dalam nikah. Karena kelaparan jasmani, terlebih sekarang dalam arti rohani, kelaparan rohani. Ya, ini terjadi. Ya, dalam kitab Kejadian hari Minggu kita sudah pelajari. Abraham sampai menjual hak dan kepercayaan Tuhan atas, terutama hak dan kepercayaan Tuhan dalam nikah. Ya, karena mengalami kelaparan. Lalu yang kedua, zaman pertengahan atau zaman anak Allah, ini terjadi di zaman Ishak. Ya, terjadi di zaman Ishak. Ishak juga mengalami kelaparan. Ya, di zaman Ishak juga ada kelaparan. Sehingga juga mengakibatkan gangguan pada nikah. Ishak tidak terang-terangan mengakui kalau Ribka adalah istri. Nah, ini saudara, ya, hari Minggu kita sudah pelajari. Ini kelaparan jasmani, terutama kelaparan rohani. Mengganggu nikah. Tadi mengganggu nikah Abraham. Lalu yang kedua mengganggu nikahnya Ishak. Tidak terang-terangan mengakui Ribka. Ya, sehingga dikatakan oleh Abimelek, mudah sekali. Nah, ini saudara, kalau tidak terang-terangan, ada yang disembunyikan, ada dusta, ya, ada yang disembunyikan dalam nikah, ada dosa yang disembunyikan. Gampang sekali, mudah sekali jatuh dalam dosa. Nah, sebab itu Tuhan tolong kita. Jangan sampai kita mengalami kelaparan ini. Sekarang kita lanjut, ya, zaman Allah Roh Kudus. Ini zaman akhir, diwakili oleh Yakub. Ya, zaman Allah Roh Kudus diwakili oleh Yakub.
Ya, jadi Abraham itu saudara adalah gambaran Allah Bapa. Ya, Abraham itu gambaran Allah Bapa. Ishak itu gambaran anak Allah, Yesus. Ishak yang dikorbankan itu gambaran Yesus. Dan Yakub ini gambaran Allah Roh Kudus. Nubuatan untuk kita gereja Tuhan di zaman akhir. Jadi ya zaman akhir ini itulah kelaparan yang terjadi pada zaman Yakub. Ya, berada di tanah Kanaan. Nah, Yakub ini sudah berada di tanah Kanaan. Sekarang gambaran gereja Tuhan yang ada dalam kegerakan. Tanah Kanaan itu kegerakan hujan akhir. Nah, inilah sekarang zamannya kita. Zamannya kita gereja Tuhan. Berada di Kanaan artinya berada dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Tetapi mengalami kelaparan. Ya, di Kejadian pasal 42, Kejadian pasal 42, ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua, lalu lompat ayat yang kelima. Kejadian pasal 42, ayat 1, 2, dan lompat ayat yang kelima. Kejadian 42 ayat 1 dan 2. Dapat kabar bahwa ada gandum di Mesir. Berkatalah ia kepada anak-anaknya, mengapa kamu berpandang-pandangan saja? Lagi katanya, telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Lompat saja ayat yang kelima. Jadi di antara orang yang datang membeli gandum, terdapatlah juga anak-anak Israel, sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Yakub itu juga namanya Israel, ya, diganti oleh Tuhan namanya Israel, artinya pemenang. Itu Yakubnya. Di sini dikatakan ya, terdapatlah juga anak-anak Israel, itulah Yakub. Ingat di kitab Kejadian ketika Yakub bergumul, ya, Yakub bergumul dengan malaikat Tuhan. Nah, lalu di situ Yakub mendapat nama baru. Yakub itu artinya penipu. Nah, tetapi karena Yakub bergumul dan menang, diganti namanya menjadi Israel yang artinya pemenang. Nah, jadi ada anak-anak Yakub, ada anak-anak Israel yang menuju ke Mesir untuk mencari gandum. Sebab di Mesir ada gandum Yusuf. Ada gandum Yusuf. Ya, di Kanaan terjadi kelaparan. Jadi waktu itu Yusuf sudah berada di Mesir, menyimpan banyak gandum. Menyimpan banyak gandum. Nah, Yusuf ini saudara adalah anak yang dilahirkan pada masa tuanya Yakub. Itu ayatnya saudara bisa periksa di Kejadian 37 ayat 3. Kejadian 37 ayat 3. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anak-anaknya, sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya. Itu Yusuf. Jadi Yusuf ini lahir pada masa tua, sehingga Yakub atau Israel sangat mengasihi Yusuf. Jadi ini saudara, Yusuf ini lahir di masa tuanya Yakub. Nah, apa artinya ini saudara? Ya, masa tua Yakub ini menunjuk pada pekerjaan Roh Kudus hujan akhir. Tadi saya sudah katakan Yakub ini gambaran Roh Kudus. Abraham gambaran Allah Bapa, Ishak gambaran anak Allah Yesus, Yakub gambaran Allah Roh Kudus. Nah, Yusuf ini lahir di masa tuanya Yakub. Jadi sekarang artinya ini menunjuk pada kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Kegerakan Roh Kudus hujan akhir, kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, yang menghasilkan mempelai wanita surga. Nah, inilah Yusuf. Jadi Yusuf ini gambaran mempelai Tuhan yang dilahirkan masa tua Yakub. Ini sekarang bicara tentang zaman akhir, kegerakan Roh Kudus zaman akhir. Kegerakan Roh Kudus kegerakan Roh Kudus hujan akhir itulah kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna untuk menjadi mempelai wanita Tuhan. Jadi Yusuf ini saya ulangi lagi adalah gambaran mempelai wanita Tuhan. Nah, tadi kelaparan terjadi di zaman Yakub. Sekarang zaman Allah Roh Kudus. Ya, zaman Allah Roh Kudus. Nah, ini untuk menghalangi pembentukan mempelai wanita Tuhan. Ingat, zaman akhir atau Yakub itu gambaran Allah Roh Kudus. Gambaran Allah Roh Kudus. Ya, Yusuf lahir pada masa tua Yakub. Nah, jadi kelaparan di sini mau menghalangi pembentukan tubuh Kristus, mau menghalangi nikah yang rohani.
Tadi saya ulangi, Yusuf itu gambaran mempelai Tuhan, gereja Tuhan. Kalau zaman Abraham, zaman Ishak menghalangi nikah jasmani, nikah Abraham terganggu, nikah Ishak terganggu. Nah, sekarang zaman akhir, ini nikah yang rohani diganggu. Jadi kelaparan ini mengganggu nikah yang rohani. Terbentuknya gereja Tuhan untuk menjadi mempelai Tuhan. Nah ini sudah terhalang. Jadi benar-benar kelaparan ini mengganggu nikah. Nikah jasmani juga nikah rohani. Untuk masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Ini terjadi. Ya, jadi saya ulangi, ke zaman Abraham nikah jasmani terganggu, nikahnya Abraham terganggu. Zaman Ishak nikahnya Ishak terganggu, nikah jasmani. Nah, sekarang zaman akhir ini mau mengganggu pembentukan tubuh Kristus, mau mengganggu nikah yang rohani. Nah, makanya kita sungguh-sungguh ulang-ulang firman Tuhan disampaikan, nikah kita yang jasmani ini menentukan untuk mencapai nikah rohani. Kita yang sudah dipercaya Tuhan untuk masuk dalam nikah, ini kita harus menjaga nikah kita. Hari Minggu kemarin disampaikan, menjaga kebenaran nikah, menjaga kesucian nikah, menjaga kesatuan. Sebab ini membawa kita untuk mencapai nikah yang rohani. Kalau nikah jasmani kita tidak benar, tidak bisa mencapai nikah yang rohani. Kalau nikah jasmani kita tidak suci, maka tidak bisa mencapai nikah yang rohani. Nah, makanya ini menentukan. Nah, oleh sebab itu setan berusaha mengganggu nikah, berusaha mau menghalangi nikah, baik nikah jasmani, terlebih nikah yang rohani. Lewat apa? Lewat kelaparan yang terjadi. Kelaparan secara jasmani, terlebih kelaparan secara rohani. Ini nubuatan Tuhan. Ya, untuk itu jalan keluar menghadapi kelaparan di akhir zaman ini. Ya, bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluar menghadapi kelaparan di akhir zaman. Yang pertama, jalan keluar yang pertama lewat 2 kali mimpi Yusuf. Nah, kita baca nanti dalam kitab Kejadian. Jadi menghadapi kelaparan ini, kelaparan jasmani, terlebih kelaparan rohani, kelaparan akan firman. Sudah kita bahas lalu dalam ibadah-ibadah sebelumnya di kitab Amos pasalnya yang ke-8, lapar dan haus akan firman Allah. Nah, menghadapi ini saudara, maka jalan keluarnya yang pertama kita harus ya lewat 2 kali mimpi Yusuf, memperhatikan 2 kali mimpi Yusuf. Kejadian pasal 37, Kejadian pasal 37 ayat 5 sampai 7. Kejadian 37 ayat 5 sampai 7. Kejadian 37 ayat 5 sampai 7. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. 6. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Karena katanya kepada mereka, coba ayat 7. Tampaklah kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud pada mimpi Yusuf yang pertama. Semua gandum saudara-saudara Yusuf tunduk kepada gandum Yusuf. Nah, semua itu mimpi yang pertama. Semua gandum saudara-saudara Yusuf tunduk kepada gandumnya Yusuf. Tadi saya sudah katakan Yusuf ini gambaran mempelai, bicara mempelai. Nah, gandum ini sama dengan firman. Gandum ini bicara firman. Jadi gandum Yusuf sama dengan firman mempelai atau kabar mempelai. Nah, ini yang pertama, saudara. Jadi jalan keluar menghadapi kelaparan itu, nomor 1, kita harus memperhatikan 2 kali mimpi Yusuf. Mimpi Yusuf yang pertama, semua gandum saudara-saudara Yusuf tunduk kepada gandumnya Yusuf. Gandum Yusuf itu bicara kabar mempelai. Artinya, saudara, semua pemberitaan firman, tadi ada gandum-gandumnya, ada gandumnya Ruben, gandumnya Simeon dan lain-lain. Gandum itu tadi bicara firman. Jadi sekarang arti rohaninya, semua pemberitaan firman harus memuncak kepada kabar mempelai, firman pengajaran yang benar. Itu artinya. Jadi semua pemberitaan firman penginjilan,
Ya, semua pemberitaan firman dalam bentuk apa saja, pemberitaan firman semua harus memuncak kepada kabar mempelai. Memuncak pada kabar mempelai. Nah ini saudara, berarti setiap kegerakan rohani, kegiatan-kegiatan ibadah apa saja dalam gereja Tuhan harus dipimpin oleh kabar mempelai. Harus memuncak pada kabar mempelai. Ini gandum-gandum saudara Yusuf itu tunduk kepada gandumnya Yusuf. Jadi semua pemberitaan firman dalam gereja Tuhan, semua pemberitaan firman dalam gereja Tuhan, organisasi apapun juga harus tunduk kepada kabar mempelai. Harus memuncak kepada kabar mempelai. Jadi puncak kegerakan hujan akhir akan lewat kabar mempelai. Jadi sangat disayangkan saudara kalau orang yang sudah ada dalam kabar mempelai lalu ya meninggalkan kabar mempelai. Dia sudah berada pada puncak pemberitaan firman, lalu dia tinggalkan. Nah ini sangat disayangkan. Makanya ayo mari sudah kita kembali pada kabar mempelai. Ini puncak, semua gandum nanti akan tunduk kepada gandum Yusuf. Semua pemberitaan firman harus mengarah pada kabar mempelai. Sebab ini berita yang akan membawa kita, membawa gereja Tuhan untuk bertemu Yesus, mempelai pria sorga. Jadi ini mengatasi kelaparan ini saudara. Kita harus betul-betul mantap dalam kabar mempelai. Kita harus mantap dalam kabar mempelai. Kita yang sudah ada di berjuang, bertahan. Jangan sampai kita keluar, jangan sampai kita tinggalkan kabar mempelai. Almarhum Bapak Pendeta Pong Dongalemba mengatakan, kalau orang sudah tinggalkan kabar mempelai, itu sangat sulit. Sangat sulit. Kita yang berada di kabar mempelai, ayo bertahan. Ini puncak, kita sudah berada pada puncak. Sudah puncaknya, tidak ada lagi. Ada dulu seorang jemaat Tuhan, ya, kalau tidak salah dari Tangkura kalau tidak salah. Dia berkata, seandainya masih ada lagi firman yang lebih dari ini, saya mau cari. Kalau tidak salah, Engkai dulu. Kalau tidak salah, saya cuma dengar kesaksian Kai di Tangkura, Kai Mary. Kalau tidak salah begitu beliau ngomong. Ya, atau yang lain. Saya pernah dengar kesaksian di Tangkura. Kalau ada kabar yang lain, kalau ada berita yang lain yang lebih tinggi dari ini, saya mau cari. Nah ini kita sudah berada pada puncak kabar, puncak pemberitaan. Nah ini harus mantap. Ini untuk mengatasi kelaparan jasmani. Ingat firman Tuhan yang kita sudah dengarkan, di hadapan kita, di depan kita akan terjadi kelaparan jasmani. Terjadi kelaparan jasmani. Tanda-tandanya sudah terjadi. Maafkan saudara. Ya, di pemberitaan, di berita, ya, saya dengar sampai negara besar pun, ya, di Inggris, wah kewalahan untuk membiayai kebutuhan pokok daripada warganya akibat pandemi ini. Kesulitan. Ya, itu negara besar. Ini sudah terjadi. Kemarin firman Tuhan di Tentena, Opa mengatakan, ini ya belum, ini akan ada lagi ke depan yang kita. Saya biasa bicara, saya ngomong dengan istri, waduh, betul ini firman. Sekarang banyak ya, dalam kesusahan. Ya, panen banyak gagal. Ya, ditambah lagi dengan cuaca. Ternyata cuaca ini merata di mana-mana. Nah, inilah saudara tanda-tanda bahwa kelaparan betul secara jasmani, tapi yang terutama secara rohani. Ini yang kita harus jaga. Nah, menyikapi ini, menghadapi ini, maka tadi ayo kita harus memuncak pada kabar mempelai. Semua gandum, semua pemberitaan firman tunduk kepada gandum Yusuf. Ini puncaknya. Ayo kita bertahan. Yang sudah ada, kita yang sudah ada dalam, ayo bertahan dalam kabar mempelai. Jangan yang terdahulu menjadi terkemudian. Sebab akan terjadi, akan tergenapi nubuatan firman yang terkemudian. Yang
terkemudian, yang dulunya tidak mau apa itu kabar mempelai, ketika dia dengar kabar mempelai, satu kali dia dengar kabar mempelai, dia terus. Nah ini yang bahaya. Makanya kita yang sudah ada di dalamnya, ayo sungguh-sungguh, jangan menjadi yang terkemudian. Saya ulang-ulang katakan, memang firman ini akan tergenapi, tetapi kepada kita, sungguh mantap dalam kabar. Ini yang pertama, ya, mimpi yang pertama. Lalu mimpi yang kedua ayat yang ke-9. Mimpi yang kedua ayat yang ke-9. Kan pula mimpi yang lain, Kejadian 3:7 tadi. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudara-saudaranya, katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Nah, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Ini mimpi yang kedua. Nah ini saudara, artinya sekarang kabar mempelai tadi, gandum Yusuf itu kabar mempelai, puncak dari semua pemberitaan firman. Kabar mempelai membawa kita atau meningkatkan kerohanian kita sampai pada kualitas mempelai wanita Tuhan. Wahyu 12 ayat 1, mempelai wanita Tuhan yang ditampilkan berselubungkan matahari, bulan dan bintang. Berselubungkan matahari, bermahkotakan 12 bintang, dan di bawah kakinya bulan. Wahyu 12 ayat 1. Inilah saudara. Saya ulangi, jadi kabar mempelai ini meningkatkan rohani kita sampai mencapai kualitas rohani menjadi mempelai Tuhan. Makanya tadi di mimpi yang pertama tadi dijelaskan, ayo semua pemberitaan firman akan mengarah ke sana. Makanya kita yang sudah berada pada kabar mempelai, mari kita bertahan, mari kita sungguh-sungguh. Tinggal kita terima kabar mempelai supaya kita ditingkatkan, rohani kita ditingkatkan sampai menjadi mempelai. Wahyu 12 ayat 1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Inilah gandum Yusuf. Kabar mempelai ini mengarahkan kita atau meningkatkan kualitas rohani kita sampai menjadi mempelai Tuhan. Nah inilah yang pertama, jalan keluarnya untuk menghadapi kelaparan yang akan terjadi atas dunia akhir zaman, kelaparan jasmani dan rohani. Biarlah kita sungguh-sungguh mantap dalam kabar mempelai, bertahan. Yang belum terima kabar mempelai, ayo kita berada dalam, ayo terima kabar mempelai. Ini berita puncak. Ini berita puncak yang akan membawa kita untuk kita mencapai atau untuk kita menjadi mempelai Tuhan. Ya, maaf saudara, bukan sombong-sombongan, bukan. Tadi jelas, semua pemberitaan firman, apakah itu firman penginjilan, ya apa namanya, semua saudara, dengan bentuknya macam-macam. Semua harus memuncak, harus mengarah pada kabar mempelai. Sebab ini yang akan meningkatkan kita, meningkatkan rohani kita menjadi mempelai Tuhan. Nah ini semoga kita, semua organisasi apapun harus memuncak. Kalau tidak terima kabar mempelai, tidak bisa menjadi mempelai Tuhan dan menghadapi kelaparan yang akan terjadi di akhir zaman. Ini yang pertama, jalan keluar pertama. Harus memperhatikan mimpi Yusuf, 2 kali mimpi Yusuf. Ini bicara tentang kabar mempelai. Yang kedua sekarang, jalan keluar yang kedua. Lewat 2 kali saudara-saudara Yusuf membeli gandum. Nah, ya di dalam kitab Kejadian, ya, sekalipun kita tidak baca saudara ya, kita tidak baca lagi untuk singkat waktunya, menyingkat waktunya. Ya, di kitab Kejadian ini tadi, kitab Kejadian tadi mulai dari pasal 42 tadi, ada 2 kali saudara-saudara Yusuf pergi membeli gandum di Mesir. Ada 2 kali. Jadi ini jalan keluar yang kedua, lewat 2 kali saudara-saudara Yusuf membeli gandum. Sekarang artinya apa? Artinya harus mengumpulkan kabar mempelai secara double di akhir zaman. Nah ini sudah 2 kali membeli gandum ke Mesir, 2 kali saudara-saudara Yusuf membeli gandum ke Mesir. Ini artinya mengumpulkan kabar mempelai secara double. Mengumpulkan kabar mempelai secara double. Ingat dulu Israel, hari pertama sampai hari yang kelima mereka mengumpulkan masing-masing 1 orang 1 gomer.
di perjalanannya Israel ya, ketika mereka makan manna di padang gurun. Hari pertama sampai hari kelima masing-masing tiap orang 1 hari 1 gomer. Tapi hari yang keenam harus mengumpulkan tiap-tiap orang 2 gomer. Hari yang keenam harus 2 gomer. Nah, sekarang kita berada pada hari yang keenam ini, saudara. Berada pada akhir zaman. Sudah mau masuk hari yang ke-7. Hari yang ke-7 itu perhentian. Hari yang ke-7 itu ya Firdaus, saudara. Kalau kita belajar di peta zaman, saudara. Sekarang kita berada pada hari yang ke-6, hari yang terakhir. Sama seperti dulu bangsa Israel mengumpulkan manna double 2 gomer. Nah, kita juga harus mengumpulkan firman. Tadi gandum Yusuf, seperti saudara-saudara Yusuf membeli gandum ke Mesir 2 kali. Mengumpulkan gandum secara double. Nah ini saudara, ya ayo kita sungguh-sungguh. Mari kita semua juga mengumpulkan kabar mempelai secara double. Ya, semakin bergairah. Jangan saudara, ini bahaya saudara. Makin dekat kedatangan Tuhan, malah rohani anak Tuhan makin merosot. Ini bahaya. Betul-betul nanti orang itu, kehidupan itu akan masuk dalam kelaparan. Justru menjelang akhir kita harus makin meningkat. Ibadah kita makin meningkat. Pengiringan kita kepada Tuhan makin meningkat. Pelayanan kita makin meningkat. Ini saudara. Jangan malah makin merosot. Jadi ini akhir zaman, saudara. Semoga kita harus makin meningkat. Jangan malah merosot. Makanya jangan heran Tuhan mencela jemaat di Efesus. Engkau meninggalkan kasihmu yang semula. Ya, seiring berjalannya waktu, wah jemaat Efesus mulai kendor. Dengar firman-Nya sudah tidak sungguh-sungguh. Melayaninya sudah tidak sungguh-sungguh. Oh, beda dengan dulu. Makanya dicela sampai Tuhan katakan kepada jemaat Efesus, betapa dalamnya engkau jatuh. Nah, jadi ini ayo koreksi Tuhan untuk saya, untuk kita semua. Bagaimana akhir zaman? Menyikapi keadaan akhir zaman ini bagaimana? Kalau kita makin merosot, wah bahaya. Ayo kita kembali. Semestinya kita harus makin meningkat 2 kali ini, double sudah. Saya ulangi lagi tadi, bangsa Israel mengumpulkan manna hari pertama sampai hari kelima, 1 orang 1 gomer. Tapi hari yang ke-6 double. Nah inilah. Apa ini mengumpulkan manna atau mengumpulkan gandum? Seperti saudara-saudara Yusuf membeli gandum 2 kali. Nah ini saudara. Membeli gandum yang pertama itu untuk mengatasi kelaparan yang terjadi. Untuk membeli gandum yang pertama, waktu perjalanan mereka ke Mesir yang pertama, untuk mengatasi kelaparan yang terjadi di tanah Kanaan. Jadi ini saudara, ya, mendengarkan firman ini untuk kita jangan sampai masuk dalam kelaparan jasmani, terutama kelaparan rohani. Itu pertama, perjalanan saudara-saudara Yusuf pertama ke Mesir membeli gandum untuk mengatasi kelaparan waktu itu. Sekarang artinya kita mendengar kabar mempelai, mendengar firman pengajaran untuk supaya kita jangan masuk kelaparan rohani, kelaparan jasmani dan rohani yang ada di depan kita. Kita sudah pelajari ada 7 tahun masa kelaparan. Ada 7 tahun. Itu dinubuatkan dalam kitab Wahyu. Ya, dinubuatkan di kitab Kejadian apa yang akan terjadi di kitab Wahyu. 7 tahun masa kelaparan. Dibagi 2, 3,5. Ada yang namanya masa prasengsara. Ada yang 3,5 tahun itu aniaya, kelaparan besar. Nah, ini sekarang kita mulai hadapi prasengsara. Nah untuk itu, ayo kita sungguh-sungguh dalam kabar mempelai. Sungguh-sungguh mendengar firman untuk mengatasi kelaparan. Jadi kita mendengar firman, kita mengumpulkan gandum, artinya mendengarkan firman untuk jangan sampai kita masuk dalam kelaparan jasmani, rohani. Itu yang pertama. Nah, tapi tidak berhenti sampai di sini. Bukan hanya jangan lapar dan lain-lain. Harus 2 kali. Ya, kelaparan sudah teratasi, tapi saudara-saudara Yusuf pergi lagi ke Mesir. Nah, perjalanan kedua atau ketika mereka membeli gandum yang kedua kali, di situ sudah terjadi penyatuan. Yusuf dan saudara-saudaranya sudah menyatu. Tadinya baru 11, jadi 12. Ini terjadi penyatuan. Juga Yakub
yang tadinya terpisah dengan Yusuf sudah menjadi satu. Nah ini sudah. Jadi ini yang kedua. Kita mendengar firman, kita mendengar kabar mempelai. Yang kedua, untuk terjadi penyatuan, untuk kita bisa menyatu, menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna, untuk menyambut kedatangan Yesus. Makanya double. Pertama, untuk mengatasi kelaparan, jangan sampai kita lapar jasmani, rohani. Kedua, untuk kita bisa menyatu dengan Tuhan, menyatu dengan Yesus, mempelai pria surga. Makanya double. Makanya double. Nah itulah tadi saya katakan, ayo makin meningkat hari-hari ini. Pengikutan, pengiringan kita kepada, jangan malah makin merosot. Bahaya. Tuhan tolong kehidupan. Kemarin firman di Tentena jelas diberitakan. Saya bersyukur setiap kali ikut fellowship, saya berterima kasih. Oh terima kasih. Rohani dikuatkan. Ya, rohani saya dikuatkan pribadi juga untuk sidang jemaat. Nah ini sudah. Kita harus sungguh-sungguh, betul-betul ini zaman akhir, bukan tidak main-main lagi, sudah. Jangan main-main lagi. Ini namanya zaman akhir. Sudah harus double, pengikutan, pengiringan kita kepada Tuhan sudah harus makin meningkat, jangan merosot. Kalau sedang merosot, maafkan, itu ciri-ciri bahwa kehidupan itu akan masuk dalam kelaparan. Ayo segera, setelah kita dengar firman, ayo kembali, ayo sungguh-sungguh. Jangan merosot, seperti dua orang murid sudah ada di Yerusalem, malah turun ke Emmaus. Emmaus itu mata air panas. Nah itu sudah. Tapi ketika mereka dengar firman, ketika Yesus memberitakan firman, Yesus memecah-mecahkan roti, malam itu juga mereka kembali. Nah ini sudah. Ayo jangan merosot. Jangan seperti dua orang murid. Dua orang murid itu di Lukas pasal 24 itu Kleopas dan istrinya. Nah ini nikah. Banyak nikah-nikah anak Tuhan. Banyak kehidupan gereja Tuhan ya, yang nikahnya merosot. Yang pengiringannya merosot. Sudah ada di Yerusalem, pusat ibadah. Sudah ada di dalam kabar mempelai. Merosot menuju ke Emmaus. Mata air yang panas. Keindahan dunia. Kemegahan dunia. Tapi untung ada Yesus. Makanya yuk, belum terlambat. Belum terlambat. Selama masih ada kabar mempelai. Belum terlambat. Ayo segera kita kembali. Mungkin waduh sudah merosot. Nikah kita sudah merosot, pelayanan kita bagaikan dua orang murid itu sudah turun ke Emmaus. Tapi masih ada firman. Sore hari ini juga masih ada firman. Ayo kita kembali. Seperti dua orang murid, nanti baca ya di Lukas 24 itu. Seperti dua orang murid, setelah mereka dengar firman, Yesus memecah-mecahkan roti. Oh hati mereka berkobar-kobar. Malam itu juga. Padahal Emmaus dengan Yerusalem itu jaraknya 7 mil. 7 mil. Ya, sekitar 11 sampai 12 kilometer. 7 mil. Malam itu juga mereka kembali menuju Yerusalem. Nah, kita juga. Ayo malam ini bicara malam itu akhir zaman. Ayo kita segera kembali. Jangan merosot. Perhatikan nikah kita, rohani kita. Kalau mulai merosot, ayo segera kembali. Jangan sampai. Bertahan di Emmaus. Emmaus itu mata air panas. Emmaus itu bicara tentang keindahan dunia. Oh enak. Ya, firman 1 bulan yang lalu kalau tidak salah di Tentena. Mata air panas itu gambaran dunia yang enak bagi daging. Yang enak, yang nyaman bagi daging. Jangan bertahan di situ. Ayo segera kembali. Lewat kekuatan firman. Ini saudara. 2 kali. Jadi lewat 2 kali mimpi Yusuf. Dan yang kedua lewat 2 kali saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. Yang pertama membeli gandum pertama untuk mengatasi kelaparan. Kabar mempelai kita dengarkan, kita terima kabar mempelai untuk kita jangan masuk kelaparan jasmani, kelaparan rohani. Kedua, double kita menerima kabar mempelai untuk kita bisa menyatu dengan Tuhan. Untuk kita bisa menyatu. Nah, sedikit soal penyatuan ini. Bagaimana? Ya, bisa menyatu lewat kabar mempelai. Bagaimana kita bisa menyatu? Bagaimana kita bisa menyatu? Suami istri bisa menyatu. Ya, sidang jemaat kita bisa menjadi satu. Sampai nanti Israel dan kafir menjadi satu tubuh Kristus untuk bertemu dengan Yesus. Bagaimana caranya? Lewat kabar mempelai. Kita baca tadi Kejadian 42 tentang saudara-saudara Yusuf itu, saudara.
Nanti saudara baca lengkap itu tadi yang saya sudah sebutkan 2 kali mereka ke Mesir, saudara. Sekarang kita baca saja Kejadian 42 ayat 7 sampai 9. Kejadian 42 7 sampai 9. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Tetapi ia berlaku seolah-olah seorang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak, katanya, "Dari mana kamu?" Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan, untuk membeli makanan." Ayat 8, memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya, tetapi ia tidak dikenal mereka. Ayat 9, lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Nah, ini tergenapi. Nah, mimpi ini saudara, ini bicara pembukaan firman. Jadi setiap pembukaan firman itu akan digenapi. Setiap pembukaan firman akan digenapi. Di sini Yusuf ingat, oh saya sudah pernah mimpi dulu. 11 gandum, berkas gandum, menyembah tunduk kepada gandum Yusuf. Nah, sekarang terbukti. Saudara-saudaranya sujud menyembah kepada Yusuf. Nah, ini saudara, jadi tadi mimpi itu bicara firman. Pembukaan firman. Pembukaan. Setiap pembukaan firman akan tergenapi, akan digenapi. Makanya jangan main-main. Ya, kita sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh hari-hari. Semua firman ini akan digenapi. Mari kita mau serius hari-hari. Serius. Nah ini sudah ya. Bagaimana untuk bisa terjadi penyatuan? Nomor 1, ya, untuk mengalami penyatuan maka harus mengalami penyucian, harus disucikan. Di sini proses penyucian ini saudara Yusuf menegur dan membentak saudara-saudaranya. Nah inilah saudara. Untuk bisa menyatu, untuk bisa masuk dalam kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, menyatu dengan Yesus, maka prosesnya adalah harus disucikan, harus mengalami penyucian. Di sini dibentak, ditegur, dibentak, bukan dielus-elus. Kalau firman penginjilan, wah mengelus-ngelus kita. Firman penginjilan dielus, ayo percaya Yesus, nanti diberkati, ayo ikut Yesus. Itu firman penginjilan. Tapi kalau firman pengajaran, kabar mempelai, gandum Yusuf, menyucikan kita. Makanya ditegur, dibentak. Nah, jadi jangan heran, saudara. Kalau kita dengar firman, seperti kita dibentak, ditegur. Ini untuk kita bisa menyatu dengan Tuhan. Terjadi penyatuan. Nah, ini. Jadi jangan kaget kalau kabar mempelai, jangan kaget. Wah, sudah datang jauh-jauh. Ya, tinggalkan rumah, tinggalkan pekerjaan, datang ibadah di gereja, dalam ibadah, maaf saudara, dikatakan anjing, babi, dibentak. Nah, itulah kabar mempelai. Untuk kita bisa menyatu. Kalau kita tidak mau disucikan, kalau kita tidak mau ditegur, tidak mau dibentak, tidak akan bisa menyatu dengan. Oh, kalau firman penginjilan, makanya ada yang katakan, wah, kalau di kami, wah, ini saudara. Firman penginjilan itu mengelus-elus. Biar dia sudah salah, ya dielus. Ayo bagi. Tapi kalau kabar mempelai, membentak, gitu gandum Yusuf. Membentak, menegur, membentak. 2 Timotius pasal 4 ayat 2. 2 Timotius pasal 4 ayat 2. 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah. Inilah kabar mempelai. Menyatakan, jadi setiap kesalahan akan dinyatakan. Makanya saya selalu ingat Opa di Tentena mengatakan kepada sidang jemaat, ulang berulang, saya sebagai hamba Tuhan tidak akan pernah membuat saudara nyaman dengan dosa saudara. Nah itu beliau selalu katakan. Itulah kabar mempelai, menyatakan apa yang salah. Kalau ada dosa lalu kita nyaman-nyaman saja, oh bahaya saudara. Kita dipimpin, digembalakan, dipimpin untuk ketemu antikris. Ya, saya ulang-ulang deh. Mungkin ada sidang jemaat yang juga dengar perkataan beliau. Ulang-ulang beliau katakan, saya tidak akan pernah buat nyaman saudara, tidak akan pernah buat nyaman sidang jemaat kalau ada dalam dosa. Akan ditegur, dibentak. Inilah firman pengajaran, menyatakan apa yang salah. Yang salah dinyatakan, ditunjuk. Untuk kita bisa disucikan. Coba kita baca Amsal pasalnya yang Ayub pasalnya yang ke-5. Sedikit saya tambahkan ini, Ayub pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-17.
Ayub pasal 5 ayatnya yang ke-17. Ayub pasal 5 ayatnya yang ke-17. Ayub pasal 5 ayatnya yang ke-17 sampai 22 ya. Ayub pasal 5 ayat 17 sampai 22. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Ini Ayub berkata, dia ditegur Tuhan. Mestinya kita bahagia. Wahyu pasal 3 ayat 19, ya, Tuhan mengasihi. Kalau kita ditegur, dihajar, itu berarti dia mengasihi kita. Berbahagialah orang yang ditegur dan dihajar. Ini sudah, saya ulangi, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Nah, kemarin ayat ini juga dibaca di Tenten. Makanya cepat, wah terima kasih Tuhan. Makanya itu saya sangat bersyukur. Setiap fellowship kemana saja, terutama dalam kabar mempelai dalam firman pengajar. Sama seperti kesaksian Bapak Pendeta Wijaya. Dulu masih fellowship dengan Om Pong. Beliau katakan setiap kali beliau datang fellowship, ya untuk firman ya berikutnya untuk dia sudah dibukakan semua. Itulah enaknya fellowship. Kami hamba Tuhan. Makanya ayo dukung sidang jemaat, dukung hamba Tuhan untuk fellowship. Sebab untuk kepentingan kita bersama. Nah ini saudara, dengan adanya fellowship ini saya berbahagia. Untuk firman berikutnya Tuhan sudah bukakan, oh ini. Makanya biasa dalam ya pemberitaan firman saya cepat ambil, saya pakai catatan yang lain, saya tulis. Tidak mau gabung dengan ini. Nah ini saudara, kemarin dibaca ini. Berbahagialah mereka yang manusia yang ditegur Allah. Lompat ayatnya yang atau langsung baca terus. Karena dialah yang melukai, tetapi juga dia yang membebah. Ini saudara. Terus, dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Dari 6 macam kesesakan engkau diluputkannya. Dan dalam 7 macam engkau tidak akan kena malapetaka. Ingat, Wahyu pasal 6 dan pasal 8 ini ada 7 malapetaka, ada 7 hukuman Allah terhadap dunia. Kalau kita mau ditegur, kalau kita mau dinasihati, luput dari malapetaka. Makanya itulah, saudara, maafkan. Kalau kami sebagai hamba Tuhan harus keras, harus tegas menyampaikan firman, menegur yang salah, untuk meluputkan sidang jemaat dari malapetaka. Bukan Tuhan, untuk kepentingan kita semua. Untuk kepentingan kita. Kalau di dalam Yeskel 33 itu, seorang penjaga dikatakan kalau dia melihat pedang datang mau memusnahkan umat Tuhan, lalu sebagai penjaga dia tidak beritakan, dia tidak sampaikan, umat Tuhan binasa, penjaga yang menanggung kesalahan semua, bertanggung jawab, hutang darah. Makanya harus disampaikan. Ini saudara, firman harus disampaikan. Untuk apa? Tadi ayat yang ke-18, supaya kita jangan kena petaka. Di kitab Wahyu ada 3 kali 7. 3 kali 7 malapetaka. 21 murka Allah. 7 dari Allah Roh Kudus. 7 dari anak Allah. 7 dari Allah Bapa. Ini yang akan ditimpahkan atas dunia akhir zaman. Tetapi dengan kita menerima kabar mempelai, dengan kita menerima firman pengajaran, kita akan diluputkan. Semoga kita mengerti. Semoga kita mengerti. Inilah memang untuk kita mau disatukan, dibentak, ditegur. Tetapi untuk, terus kita baca. Pada masa kelaparan engkau dibebaskannya dari maut. Nah ini tidak akan masuk kelaparan. Terus, dan pada masa perang dan kuasa pedang. Nah, ingat pedang nanti kita masuk ayat 6, maafkan ayat 7 dan ayat yang ke-8. Tampilnya kuda kuning kelabu. Oh di situ trio ini kerja. Penyakit sampar, pedang, 7 dan ayat 6. Nanti dalam pelajaran kita. Sampai di sana. Di sini sudah diungkapkan. Saya ulangi ayat 20. Pada masa kelaparan engkau akan dibebaskannya dari maut. Dan pada masa perang dan kuasa pedang, dari cemeti lidah engkau terlindung. Dan engkau tidak usah takut bila kemusnahan datang. Ayat yang ke-22. Kemusnahan dan kelaparan akan kau tertawakan. Wah, ini janji Tuhan. Makanya ayo terima kalau ditegur firman. Terima kalau ditegur tuh lewat seorang hamba Tuhan. Ini kasih Tuhan untuk kita. Seringkali itulah
tergenapi perkataan Rasul Paulus. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepada kamu, aku menjadi musuhmu? Banyak kali hamba Tuhan dimusuhi, banyak kali hamba Tuhan dijengkel karena hamba Tuhan menyampaikan kebenaran, memberitakan kebenaran, menegur, menyatakan yang salah. Sehingga banyak kali hamba Tuhan dibenci, hamba Tuhan saudara? Wah, terlalu keras, wah masa begini. Nah, ini sudah. Padahal itu merupakan cintanya Tuhan untuk kita. Lebih baik kita baca Wahyu pasal 3 itu saudara, ayat 19 yang kita sudah pelajari lalu. Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-19. Wahyu pasal 3 ayat 19. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Karena itu relakanlah hatimu, buka hati kita. Ini untuk terjadi penyatuan memang harus ditegur. Seperti Yusuf tadi membentak saudaranya, ditegur, dibentak. Sampai dikatakan, wah kamu ini mata-mata. Nanti saudara baca, saya tidak bisa tunjukkan lagi lebih jauh. Kamu ini mata-mata. Ya, kamu ini mata-mata. Nah ini saudara, ya, terjadi. Tetapi nanti seterusnya sudah terjadi penyatuan. Nah ini saudara. Ayo Tuhan tolong kita. Ya, biar firman pengajaran menolong kehidupan kita. Tadi dalam Ayub pasalnya ke-4, pasal 5. Terima jika kita ditegur. Nah, lalu yang kedua, sedikit lagi, satu lagi. Setelah dibentak, disucikan. Maka waktu itu saudara-saudara Yusuf tidak dapat lagi menahan hatinya. Akhirnya dia ceritakan, akulah Yusuf yang kamu jual. Dan di situ terjadi perdamaian. Nah ini, jika firman menegur, menyatakan kesalahan kita, dan kita mau terima, saudara-saudara Yusuf waktu itu dia terima ditegur, maka akan terjadi sikap langkah selanjutnya yang kedua, terjadi perdamaian, berdamai dengan Tuhan dan sesama. Yusuf dan saudara-saudaranya berdamai. Nah, ini saudara, kalau firman datang kepada kita, ayo segera berdamai, berdamai dengan Tuhan, selesaikan dengan Tuhan. Ampuni Tuhan, saya telah salah. Lewat seorang hamba Tuhan didoakan, datang kepada hamba Tuhan didoakan minta ampun. Berdamai, selesai. Berdamai dengan sesama, kalau itu menyangkut istri, menyangkut anak dan lain, berdamai dengan sesama. Nah ini semoga kita. Jadi yang kedua, untuk bisa menyatu, berdamai. Kalau sudah berdamai, istri mengaku saya salah, suami mengaku saya salah, maka terjadi penyatuan. Saudara-saudara Yusuf yang tadinya 11 genap menjadi 12. Sudah utuh. Sudah utuh. Nah ini sudah. Tadi suami istri terpisah. Suami istri, wah yang satu mempertahankan, oh saya benar. Yang satu mempertahankan, saya benar. Tapi ketika ditegur oleh firman, semua menyadari, saling mengaku, saling mengampuni. Terjadi penyatu. Menyatu dengan Tuhan. Yesus mempelai. Ini sudah proses untuk menyatu. Ya, ayo terima kabar mempelai. Ayo bertahan dalam kabar. Sampai kita menyatu dengan Tuhan. Kalau sudah menyatu dengan Tuhan, terjadi suatu hubungan yang indah, yang mesra dengan Tuhan. Wahyu 19 ayat yang ke-9. Masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Puji bagi nama Tuhan. Firman Tuhan saya tidak perpanjang lagi sampai di sini. Semoga firman yang kita dengarkan menjadi berkat untuk. Ayo sudah terima firman. Mungkin keras, mungkin ya ditegur, dibentak. Terima kabar. Demi kita menyatu dengan Tuhan. Jangan sampai kena antikris nanti. Tapi Tuhan mau tolong kehidupan. Tuhan memberkati kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Ya, kita nyanyikan kembali pujian itu. Nomor 1 nyanyian Pesalo. Inilah firman. Berbahagialah. Nomor 1 Pesalo. Berbahagialah yang dipanggil pada pesta kawin anak domba Allah. Pesalo nomor 1. Pesalo nomor 1. Yang bisa berlutut silakan berlutut, yang tidak bisa boleh duduk saja sambil kita menyembah Tuhan. Haleluya. Berbahagialah yang dipanggil tikarnya sang kawin anak domba. Ini lagi lain sih. Putus siaran, putus. Yang dipanggil pada amin jamuan malam.
Haleluya. Benar, mulia dan besar. Haleluya. Putus siarannya. Besar. Ku merindu untuk dijadikan. Haleluya. Biar ini kerinduan kita menjadi satu dengan Tuhan, menjadi mempelai Tuhan. Kembali dari atas dengan sungguh bahagialah, buka hati kita biar Dia bekerja menolong kehidupan. Firman mempelai mengatasi kelaparan air zaman, bahkan untuk menyatukan kita dengan pribadinya. Haleluya. Berbahagialah yang dipanggil pada jamuan malam anak domba. Inilah firman Allah yang benar. Inilah firman Allah yang benar. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima firman. Haleluya. Besar, terimalah kuasa penyuciannya. Terimalah kuasa penyuciannya. Haleluya. Kau kan bahagia lagi. Inilah firman Allah. Kalau kita mau disucikan, pasti akan bahagia. Terima firman, sekalipun firman keras, tegas, tetapi biarlah kita terima dengan kerendahan hati kita, untuk menyucikan kita, untuk membahagiakan kita. Haleluya. Buka hati kita. Haleluya. Terimalah kuasa penyuciannya. Kau kan bahagia. Kau kan bahagia. Dengan bersenandung sekali lagi, kor dengan bersenandung. Haleluya. Yes. Haleluya. Haleluya. Singer saja dengan bersenandung, kita sembah Dia. Buka hati kita, musik agak pelan. Haleluya. Volume. Haleluya. Buka hati kita, buka suara kita, sembah Dia. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Akui segala kekurangan, akui segala kelemahan-kelemahan kita. Dia mau menyucikan, Dia mau membaharui. Haleluya. Ayo kembali kepada Dia, kembali pada pengajaran yang benar, untuk kita bisa menjadi mempelai wanita Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sembah Dia. Haleluya. 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 Buka hati kita, sembah Dia. Haleluya. 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 Yesus, kami menyembah Tuhan. Haleluya. 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 Sembah
sembah Dia. Buka hati kita, buka suara kita, sembah Dia. Haleluya. Dia begitu mengasihi kehidupan kita. Dia tidak ingin kita mengalami malapetaka yang ada di hadapan kita. Dia mau menghindarkan kita, Dia mau melindungi kehidupan kita. Berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dimanapun kami berada Tuhan saat ini, dimanapun umat-umat-Mu berada saat ini, Tuhan tolong, Tuhan jamah Tuhan. Haleluya. Sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Buka hati kita, sembah Dia. Haleluya. 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 Yesus, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Engkau tidak ingin kami binasa Tuhan. Engkau tidak ingin kami mengalami malapetaka. Engkau mau menghindarkan kami dari kesesakan yang akan terjadi atas dunia akhir zaman ini. Dan sekarang sedang terjadi di seluruh dunia ini Tuhan. Namun ini semua baru awal dari yang akan terjadi yang sesungguhnya Tuhan. Tapi kami percaya Engkau melindungi kami Tuhan. Oh, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sembah Dia. Haleluya. 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 Buka hati kita, sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Yesus, kami menyembah-Mu. Haleluya. 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 Yesus, kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Yesus, terima kasih. Engkau mengasihi kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah. Terima kasih Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Yesus. Haleluya. 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 Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur aja bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu. Kami memuji-Mu Tuhan. Oh, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, somebody haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, jamah kami Tuhan. Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu. Terima kasih. Syukur bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Allah sembahan kami. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Glory, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, kami menyembah-Mu. Kami memuji-Mu Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya, haleluya. Somebody haleluya. Buka hati kita somebody haleluya. Buka suara kita somebody haleluya. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Biar kita serius di hari-hari terakhir ini. Kita sungguh-sungguh dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyembah, haleluya, Yesus, haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Glory bagi-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami menyembah, Engkau baik bagi kami Tuhan, Engkau mengasihi kami Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Engkau tidak ingin kami mengalami malapetaka di akhir zaman ini Tuhan. Engkau mau melindungi kami, Engkau mau memelihara kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat perhatian-Mu. Terima kasih buat kasih sayang-Mu bagi kami Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu. Engkau baik bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biar kami mau sungguh-sungguh di hari-hari terakhir ini Tuhan. Meningkat dalam rohani kami, meningkat dalam pengiringan kami kepada Engkau Tuhan. Jangan sampai merosot kehidupan kami Tuhan. Tolong kami, tolong umat-umat-Mu, tolong sidang jemaat-Mu Tuhan. Biar kami semua makin meningkat di hari-hari terakhir ini. Sungguh Tuhan, Engkau tidak lama lagi mau datang kembali. Biar kami mempersiapkan hidup kami dengan sebaik-baiknya. Mempersiapkan pribadi kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Masih ada kesempatan bagi kami hari-hari ini. Biar kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oh haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. 103 nyanyian rohani. Haleluya, 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 Yesus. Terima kasih. Zaman sekarang berjagalah. Haleluya. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana, kedengaran sini sana, banyak kabar menggempa
menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang bersama kita bangkit berdiri. Dimanapun kita berada, bersama kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, kedengaran sini sana, banyak kabar, ya kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Dengan mengangkat tangan kita nyanyikan pujian ini. Angkat dua tangan kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita mau berjaga-jaga zaman sekarang. Jagalah, lihat dunia bergelora. Lihat dunia, amin Tuhan. Tolong kami Tuhan. Tolong umat-umat-Mu, tolong kami semua Tuhan. Untuk kami terhindar dari kegemparan di atas dunia ini. Haleluya, haleluya. Berlindunglah dalam sabda, kedengaran sini sana. Haleluya. Kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda. Haleluya. Somebody. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Hanya di dalam Engkau ada perlindungan Tuhan. Hanya di dalam firman-Mu ada perlindungan bagi kami Tuhan. Menghadapi keadaan dunia yang bergelora hari-hari terakhir ini. Biar kami mau sungguh-sungguh dalam firman pengajaran. Kami mau sungguh-sungguh dalam kabar mempelai ini Tuhan. Berita puncak hari-hari ini Tuhan. Kami mau memantapkan hidup kami. Mau memantapkan nikah kami, pelayanan kami. Untuk digembalakan lewat kekuatan kabar mempelai ini Tuhan. Sebab inilah perlindungan bagi kami. Menghadapi keadaan dunia akhir zaman ini Tuhan. Sebab itu Tuhan tolong berikan pengertian lebih jauh, lebih dalam kepada kami Tuhan. Untuk kami sungguh-sungguh di hari-hari terakhir ini. Jangan sampai kami ketinggalan. Jangan sampai kami binasa Tuhan bersama dunia ini. Tapi Tuhan menolong kami. Engkau mengasihi kami sore malam hari ini. Siapapun kami. Baik kami yang ada di gedung gereja ini. Maupun sidang jemaat yang mengikuti secara online dari manapun juga. Tuhan menjamah. Tuhan menolong kehidupan kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu. Biar kami mau serius hari-hari ini lewat kekuatan kabar mempelai. Mengumpulkan gandum sebanyak-banyaknya. Mengumpulkan gandum secara double Tuhan. Sampai terjadi penyatuan tubuh Kristus yang sempurna. Kami boleh menyambut kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan. Tetapkan meteraikan firman-Mu yang sudah kami terima pada saat sore malam hari ini. Apapun pergumulan-pergumulan kami secara pribadi Tuhan tolong. Pergumulan dalam nikah rumah tangga Tuhan tolong. Pergumulan umat-umat-Mu dalam usaha dan pekerjaan mereka Tuhan tolong. Tuhan buka jalan Tuhan yang akan memberikan jalan keluar. Memberikan masa depan yang indah bagi umat-umat-Mu, bagi kami semua. Terutama pergumulan dalam ibadah pelayanan kami Tuhan tolong. Tidak terganggu, tidak terhalang oleh apapun juga. Tapi kami makin setia dan sungguh-sungguh dalam mengiring melayani Engkau Tuhan. Mempersiapkan hidup kami menyambut akan kedatangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Yang lemah, yang sakit Engkau jamah semuanya Tuhan. Oh dimanapun berada, baik yang ada di gedung gereja ini maupun di rumah-rumah masing-masing. Yang sakit Tuhan jamah, ulurkan tangan-Mu. Segala sakit penyakit yang mengganggu kami, mengganggu umat-umat-Mu apapun bentuknya Tuhan. Kami tolak, kami patahkan, hancurkan semuanya. Yaitu di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa. Kesembuhan dari Tuhan kami boleh alami. Sehingga kami boleh bergairah dan makin sungguh-sungguh dalam ibadah dan pengiringan kami kepada Engkau. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami, mengucap syukur buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kekasih jiwa kami. Kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk, kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Allah itu baik, Allah itu baik. G.
Allah itu Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik bagiku. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik bagiku. Pue madago, amin, haleluya. Pue madago, riaku puang melotongan, puang melotongan, puang melotongan, puang melotongan, melotongan laku aku. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, amin. Allah itu baik, Dia baik bagiku. Puji Tuhan, Tuhan memberkati uluran tangan persembahan yang kita persembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Besok subuh 4:30 ada doa pagi secara online, bisa juga yang dekat bisa juga datang ke gereja, tapi juga bisa secara online jam 4:30 subuh. Besok untuk sidang jemaat di Tolambo, besok ibadah pendalaman Alkitab jam 4 sore. Untuk ibadah pendalaman Alkitab besok di Tolambo jam 4 sore. Hari Minggu di Tolambo 6:30, di Korobono sini jam 9 sekolah minggu dan jam 10 ibadah umum. Demikian, Tuhan memberkati. Sekali lagi saya himbau kepada kita sekalian, ulang berulang disampaikan kepada kami sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, untuk supaya kita semua memperhatikan protokol kesehatan yang ada demi kesehatan umat kita bersama, di rumah, dimanapun kita berada, juga di gedung, memperhatikan apa yang dihimbau oleh pemerintah, ya, demi kesehatan kita, demi kebaikan kita bersama. Ya, di depan gereja juga sudah disediakan tempat mencuci tangan, ya, supaya bisa dimanfaatkan dengan baik, ya, untuk kesehatan kita semua. Puji. Ya, ini selalu dihimbau kepada kami, khususnya kepada gembala-gembala, untuk disampaikan kepada sidang jemaat, ya, baik dimanapun kita berada, di rumah masing-masing, di kantor, di sekolah, dimanapun, kita ikuti semua protokol kesehatan yang ada, supaya menghadapi keadaan ini, saudara, ya biarlah Tuhan yang tolong. Di samping itu, di sisi lain kita tetap berdoa, berjaga-jaga tadi dalam firman, ini yang mampu menolong, melindungi kita sekalian. Tuhan memberkati, kita bangkit berdiri, kita tamatkan ibadah kita. Segala puji syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan. Engkau yang sudah menolong, memberkati kami pada sore malam hari ini. Berkati seluruh sidang jemaatmu yang sudah hadir pada saat ini, baik yang Tuhan mengikuti secara online dimanapun mereka berada. Sidang jemaat yang ada di Tolambo, keluarga Pegonto Papoibo, keluarga Pegonto Podiaro, Saudara Aldi, Saudara Gideon, Saudara Yati, Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Juga sidang jemaat yang ada di sini di Korobono, Tuhan tolong. Keluarga Sonora Tolevo, Tuhan memberkati. Keluarga Sonora Peleme, Tuhan memberkati. Keluarga Sonora Kristin, Tuhan memberkati. Kai Uba, Tua Pungku, Tuhan memberkati mereka. Berikan kekuatan, kesehatan di usia yang sudah lanjut. Tetap kuat, setia, berkobar-kobar untuk mengiring melayani Engkau Tuhan. Demikian juga Tuhan keluarga Bonde Dongalemba juga Tuhan memberkati. Keluarga Papa Mama Tasya, suami istri di Pandayora bersama anak-anak. Oh Tuhan tolong, anak Tasya, anak Ito juga Tuhan tolong. Tuhan memberkati. Sidang jemaat yang ada di Salindo juga Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Bahkan juga kami semua yang ada di sini, baik Tuhan keluarga Papa Mama Nita, suami istri dari Pendolo juga Tuhan menolong, memberkati. Keluarga Sius dan Ola, suami istri, Tuhan memberkati nikah mereka, Tuhan tolong semuanya. Biarlah berkat-berkat dari Tuhan, berkat jasmani terlebih berkat rohani dicurahkan, dilimpahkan bagi kehidupan kami. Demikian juga Tuhan saudara-saudara kekasih kami dari Tangkura yang boleh beribadah bersama-sama dengan kami juga malam hari ini di gedung gereja. Tuhan juga memberkati mereka, Tuhan tolong, Tuhan pakai mereka, Tuhan kaitkan dalam firman pengajaran yang benar untuk
menyambut kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Semuanya kami Tuhan, Engkau berkati. Kami sesi pastori diberkati, ditolong oleh Tuhan. Juga umat-umat-Mu yang mengikuti secara online. Mama Tasya dan Anak Tasya di Tangkura, Tuhan juga menolong memberkati. Keluarga Dena Neganti di Pendolo juga Tuhan memberkati. Keluarga Manase Sesa di Papua Barat, Manokwari, Tuhan memberkati. Keluarga Ibu Kristina Hastuti di Semarang juga Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Keluarga Tante Lois Pasanda di Samarinda, Kalimantan Timur juga Tuhan memberkati. Tuhan menolong menjamah mereka semua. Bahkan yang lain-lainnya yang tidak dapat hamba sebutkan satu persatu. Dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati. Biarlah berkat dari Tuhan, oh Tuhan, menjadi bagian umat-umat-Mu Tuhan. Baik kami di sini, juga yang mengikuti secara online dalam, Tuhan memberkati mereka. Tuhan, perjalanan pulang ke tempat kami masing-masing, pimpin serta lindungi, bungkus kami dengan kuat kuasa darah. Berjalan kaki, berkendaraan jauh maupun dekat, Tuhan jaga lindungi. Kembali di Korobono sekitarnya, kembali ke Pendolo, kembali ke Boe, kembali ke Pandayora, Tuhan jaga lindungi. Juga yang di Tolambo, Tuhan jaga lindungi semua, bungkus dengan kuasa darah. Segala bentuk pekerjaan iblis setan, roh jahat, roh najis, sakit penyakit, celaka mara bahaya, bencana-bencana bahkan maut sekalipun mau mengganggu kami usir, kami tolak, patahkan, hancurkan semuanya, yaitu di dalam nama Yesus, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan jamah, Tuhan tolong. Sekali lagi, jika ada umat-Mu yang sakit, Tuhan jamah kelemahan-kelemahan tubuh yang mengganggu umat-umat-Mu. Kami tahu ini pekerjaan iblis setan yang mau mengganggu, melemahkan kami, Tuhan tolong semua. Sekali lagi Tuhan, umat-Mu yang sakit Tuhan, baik yang ada di gedung gereja ini maupun di tempat-tempat yang mohon kuasa-Mu, segala penyakit, pekerjaan iblis setan apapun, kami hancurkan, patahkan semuanya itu di dalam nama Yesus, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan berikan kemenangan kepada kami, kepada umat-umat-Mu. Kami akan tetap kuat, sehat selalu, terutama dalam mengiring melayani Engkau. Terima kasih, syukur hanya bagi-Mu. Akhirnya kekasih-kekasihnya Tuhan, terimalah anugerah cinta kasih dan berkat dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai memberkati kita sekalian. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, tamatkan ibadah ini. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita sekalian.